La ya'til minan illa ba'dal mihan. Karunia-karunia tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kecuali setelah diberikan cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dunia apabila melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakan kita, naudzubillah. Tapi kefakiran kita di dunia apabila bisa mendekatkan kita kepada Allah akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak takut apabila saya laporkan perkataanmu kepada ayahku? Saya tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya oleh Fir'aun, alaki rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Dengan tegas tukang sisirnya putri Fir'aun menjawab, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka di akhir kisah Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya, tukang riasnya putri Fir'aun sekeluarga dilempar ke dalam kuali yang sudah diisi minyak yang mendidih. Keluarga kecil itu bukanlah siapa-siapa, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ubudiyah dan imannya. Tapi penguasa ketika sudah lupa kepada Tuhannya, penguasa yang zalim dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun dan sejenisnya yang merasa angkuh selama berkuasa di dunia, belum di akhirat sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan mereka tidak selama-lamanya, karena a'maruna mahdudah wa anfasuna ma'dudah. Umur kita terbatas, nafas kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu mutasyarri'in, kata para ulama, jadilah kalian semua orang-orang yang selalu mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang diberikan kesempatan hidup di dunia yang tidak bersyariat dengan syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan harap mendapat keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta kana hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman kalian kecuali nafsu kalian dipaksa, digiring untuk mengikuti apa yang aku bawa. Semua nafsu akan mengajak kita ke jalan yang tidak lurus. Aku paksa nafsuku untuk taat kepada Allah. Di awal-awal nafsuku setiap aku ajak taat kepada Allah menangis. Setelah saya biasakan, akhirnya setiap saya ajak nafsuku ke jalan Allah, nafsuku tersenyum dan taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pecandu zikir akan masuk ke surga wa huwa yadhak, dalam keadaan tertawa. Masuk surga itu enak, tapi ketika masuk dalam keadaan tertawa, itu merupakan keistimewaan tersendiri yang dikaruniakan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala adh-dhakirina min awliya'ihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad alladzi hatha ala ummatihi bi kathrati dzikri fi jami'il awqati wal azman wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa tabi'ihi bil ihsan min yaumina hadha ila yaumiz ziham. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jal kama amarna wa iyyakum bidzalika fi katsirin min ayatihi minha qawluhu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita termasuk di antara orang-orang yang masih dipilih oleh Allah untuk sampai lagi kepada satu daripada beberapa Ashhuril Hurum, yaitu dalam setahun kita tahu ada 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahidun fardun wa thalathatun sardun, satu menyendiri, 3 beruntut, yang satu adalah bulan Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan yang mulia itu. Para ulama berkata, yang dimaksud dengan berbuat zalim adalah bi an tudayyi'uha fi ghairi ma yataqarrabu fihi ila Allah, menyia-nyiakan waktu kita di selain taat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebuah kezaliman. Apalagi sampai waktu kita diisi dengan kedurhakaan dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah kezaliman yang sudah di luar batas kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan umur oleh Allah yang berjangka dan ada batasnya. Kita diberikan nafas oleh Allah yang dihitung setiap nafas kita, apakah nafas kita diisi dengan taat atau sebaliknya. A'maruna mahdudah wa anfusuna wa anfasuna ma'dudah.
a'maruna mahdudah, umur kita terbatas. Wa anfasuna ma'dudah, nafas kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyarankan di musim-musim mulia seperti bulan Rajab ini, hendaknya kita tingkatkan ibadah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada selain bulan ini, supaya di bulan-bulan yang lain athar atau bekas ibadah kita bisa menjadi semangat dan penopang di bulan-bulan yang lain, sehingga seluruh bulan, seluruh waktu, seluruh zaman yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita isi dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu banyak sejarah yang terjadi di bulan Rajab, baik sebelum datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat menjadi utusan. Peristiwa yang paling terkenal yang terjadi di bulan Rajab menurut jumhur ulama adalah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan tasliyah, hiburan sekaligus hormah, kemuliaan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena peristiwa itu terjadi setelah sekian banyak cobaan demi cobaan diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya paman baginda Nabi Abu Talib sebagai pelindung utama di dalam perjuangan, juga wafatnya Siti Khadijah Al-Kubra yang selalu menghibur dan menenangkan kegelisahan dalam perjuangan beliau. Beliau gelisah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hiburan sekaligus dalam rangka penyemangat dakwah dan perjuangan beliau. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk berisra dan bermi'raj yang menurut jumhurul ulama terjadi pada bulan Rajab. La ya'til minan illa ba'dal mihan. Karunia-karunia tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kecuali setelah diberikan cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berisra mi'raj karena ubudiyahnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdih, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Kata ulama, di dalam tafsir diterangkan Allah tidak berfirman binabiyyihi atau birasulihi, tapi Allah berfirman bi'abdihi, akan hambanya. Ini menjadi penjelasan kepada kita bahwa barang siapa
yang ubudiyahnya semakin mendalam, semakin tinggi nilainya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya akan bertambah mulia. Biqadril ubudiyah takunul awlawiyah. Dengan kadar penghambaan kita kepada Allah, kedekatan kita dan nilai kita yang tinggi akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan karena harta, jabatan atau apa, tapi ubudiyah kita yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dunia apabila melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakan kita, naudzubillah. Tapi kefakiran kita di dunia apabila bisa mendekatkan kita kepada Allah akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu di antara yang dialami dan dijumpai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'rajnya, ketika beliau mencium aroma yang sangat harum sehingga beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam yang menjadi pendampingnya, "Ya Jibril, ma hada?" Wahai Jibril, ini aroma apa? Kok harumnya luar biasa? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah aroma Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ketika menyisir putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh. Spontan perempuan itu berkata, Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, celakalah Fir'aun. Maka putri Fir'aun berkata, apakah Anda mempunyai Tuhan selain ayahku? Kata Masyitatu binti Fir'aun, ya, Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu tidak takut apabila saya laporkan perkataanmu kepada ayahku? Saya tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya oleh Fir'aun, alaki rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Dengan tegas tukang sisirnya putri Fir'aun menjawab, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka di akhir kisah Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya, tukang riasnya putri Fir'aun sekeluarga dilempar ke dalam kuali yang sudah diisi minyak yang mendidih. Keluarga kecil itu bukanlah siapa-siapa, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena ubudiyah dan imannya yang ada di dalam hati mereka. Sehingga asap yang dihasilkan dari tubuh-tubuh mereka abadi beribu-ribu tahun, bahkan sampai ke surga. Tapi penguasa ketika sudah lupa kepada Tuhannya,
penguasa yang zalim dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun dan sejenisnya yang merasa angkuh selama berkuasa di dunia, tapi belum di akhirat sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dijadikan ibrah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kekuasaan mereka tidak selama-lamanya, karena a'maruna mahdudah wa anfasuna ma'dudah. Umur kita terbatas, nafas kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulianya orang di depan mata kita sebagai sesama makhluk Allah, apabila lupa kepada Allah, lalai akan perintah Allah, bahkan berani melanggar larangan-larangan Allah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehina-hinanya hamba Allah di depan mata sesama makhluknya, tapi ubudiyahnya bernilai mulia, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirat, sebelum dunia ini hancur, apalagi setelah kita sama-sama pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum al-faqir, berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada sesama umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunakan sisa-sisa umur kita untuk semakin memperbanyak taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunu mutasyarri'in, kata para ulama, jadilah kalian semua orang-orang yang selalu mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang diberikan kesempatan hidup di dunia yang tidak bersyariat dengan syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan harap mendapat keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang-orang yang selalu istiqamah di dalam syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dengan ketenangan jiwa, di akhirat dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mulia. La yu'minu ahadukum hatta kana hawahu tabi'an lima ji'tu bih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman kalian kecuali nafsu kalian dipaksa, digiring untuk mengikuti apa yang aku bawa. Seorang ulama min ahlillahi subhanahu wa ta'ala yang bernama Taifur, atau dengan kunyah Abu Yazid Al-Bastami qaddasallahu sirrah, berkata, semua nafsu akan mengajak kita ke jalan yang tidak lurus, termasuk nafsuku, tapi aku paksa nafsuku untuk taat kepada Allah. Di awal-awal nafsuku setiap aku ajak taat kepada Allah menangis. Setelah saya biasakan, akhirnya setiap saya ajak nafsuku ke jalan Allah, nafsuku tersenyum dan taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa li sa'iri ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innahu huwal barrut tawwabur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha subhanahu wa ta'ala wa qad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara peristiwa yang terakhir yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'rajnya sebelum beliau menghadap dan bermunajat langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau melihat seorang laki-laki di maqam yang sangat mulia dan tinggi, sehingga beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, siapakah dia sehingga bisa bertempat di maqam yang sangat tinggi dan mulia ini? Apakah dia itu dari kalangan malaikat atau dari kalangan para anbiya wal mursalin?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Bukan. Dia bukanlah malaikat dan bukan dari kalangan para nabi atau para utusan." Jadi siapakah dia? Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah seorang laki-laki alladzi la yazalu lisanuhu ratban min dzikrillah, yang lisannya selalu basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikirlah dengan Al-Quran, berzikirlah dengan Asma'ul Husna, berzikirlah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau zikir apa saja yang masyru', yang disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran cukup banyak mencatat keistimewaan orang-orang yang senang berzikir kepada Allah. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Dipuji-puji oleh Allah. Apabila disebut Allah di maqam pujian, berarti orang itu sungguh sangat terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang-kadang kurang terpuji di depan manusia. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebagian riwayat, "Udhkurullah hatta yaqulu majnun." Banyaklah berzikir kalian kepada Allah sampai orang-orang itu menilai kalian itu sebagai orang-orang yang gila. Di masa atau di zaman di mana mayoritas manusia sudah sibuk dengan selain Allah, apabila ada satu dua orang yang sibuk dengan mengingat Allah, menyebut Allah, maka condong untuk disebut gila. Karena definisi gila adalah menyalahi umumnya manusia. Tapi gila yang seperti ini yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadahnya ketika orang lupa kepada Allah, banyak zikirnya ketika orang lain lalai tentang syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Mudminudz dzikri yadkhulul jannata wa huwa yadhhak." Orang yang pecandu zikir akan masuk ke surga wa huwa yadhhak, dalam keadaan tertawa. Masuk surga itu enak, tapi ketika masuk dalam keadaan tertawa, itu merupakan keistimewaan tersendiri yang dikaruniakan kepada mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal jamaah
aksiru min dzikrillah wa aksiru minas salati wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah kama amarna wa iyyakum bidzalika fi katsirin min ayatih minha qauluhu tabaraka wa ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة الرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين يا الله يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا وأهلك أعداءهم من اليهود والنصارى ومن شايعهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وأهالينا والمسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقنا ولاة صالحين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ولاة صالحين من المتقين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولأمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.